Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Anna tampak menyusul si kembar ke dalam mansion. Dia ingin memberikan pengertian pada Sarah. Ya, mereka anak-anak yang ceria, terutama Sarah. Dia peramai suasana, kata Alice pada Robert. Apa orang tuanya tidak ikut kemari? Tanya Regan. Tidak, ibunya sibuk bekerja mengurus bisnis pertanian milik Anna di desa. Meskipun kami memaksanya ikut, dia tetap tidak mau, jawab Keanu. Dari perkataan Sarah tadi, Regan mengetahui bahwa mereka tidak memiliki ayah. Jadi ibunya single parent. Kasihan mereka, masih terlalu kecil ditinggal pergi sang ayah, kata Robert. Ya, takdir memisahkan mereka, tapi Ray sangat sayang pada Sarah dan selalu menjaganya, timpal Alice. Sarah tidak keluar dari kamar sampai acara ulang tahun Lyra selesai. Dia merasa malu untuk tampil di sana, padahal dia sangat antusias akan menemani Lyra meniup lilin kek ultahnya. Richard memaksa Robert dan Regan untuk makan malam di mansionnya. Di mana si kembar, Anna? Tanya Alice. Tunggu, aku akan memanggilnya, Mam, jawab Anna. Wait, mereka kembar? Tanya Robert. Iya, tapi tidak identik, jawab Keanu. Oh iya Regan, apa kau belum berniat menikah lagi? Tanya Richard. Tidak, Paman, aku belum memikirkan itu. Mungkin aku akan seperti Daddy, jawab Regan dengan tertawa kecil. No, San, kau harus punya keluarga. Jangan sembunyi di balik meja kerjamu terus, kata Robert dan disambut dengan tawa dari lainnya. Anna menggandeng Sarah dan Ray menuruni tangga. Kemudian mereka menuju ruang makan. Cucu nenek, kemarilah, ayo duduk. Kita akan makan makanan lezat sekarang, kata Alice menyemangati Sarah dan Ray yang tampak masih berwajah sendu. Terima kasih nenek sudah menyiapkan ini semua, kata Ray yang dibalas senyuman oleh Alice. Hei, kemana hilangnya senyum si cantik Sarah? Kata Richard. Sarah yang tadinya menunduk terus akhirnya mengangkat wajahnya dan memandang semua yang ada di meja itu termasuk Regan dan Robert. Regan sedikit terkejut melihat mata Sarah yang hampir mirip seperti mata Sharon. Begitu juga Robert, dia tampak memperhatikan Sarah. Kau memiliki mata yang indah, nak, kata Regan. Robert memegang lengan Regan lembut. Dia tahu bahwa sang putra sedang mengingat istrinya. Terima kasih, Uncle, jawab Sarah dengan senyum tipisnya. Lalu mereka pun menikmati makan malam bersama-sama. Setelah makan malam, Sarah dan Ray pergi ke kamar terlebih dahulu karena sudah mengantuk. Begitu juga dengan Regan dan Robert. Mereka pulang setelah makan malam. Kau mengingat Sharon, San? Tanya Robert ketika berada di dalam mobil. Entahlah, Dad, jawab Regan. Apakah kau masih akan menunggunya? Tanya Robert. Karena dia, aku tidak bisa membuka hatiku untuk wanita lain, Dad. Dia harus bertanggung jawab, jawab Regan santai. Daddy hanya berharap hidupmu selalu bahagia, nak, kata Robert tersenyum. Keesokan harinya, Regan mengantar Robert lagi ke mansion Richard untuk bermain catur. Regan akan menemani kemanapun Robert pergi karena dia pergi ke Paris memang khusus untuk sang Daddy. Halo girl, sapa Robert pada Sarah yang tampak menjaga Lyra bermain di depan televisi. Halo kakek, paman, apakah kalian mencari kakek Richard? Tanya Sarah ceria. Iya sayang, apakah dia ada di taman? Tanya Robert lagi. Sarah mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kakek ke sana dulu ya, kata Robert. Kau bermain sendirian bersama bayi lucu ini? Tanya Regan yang masih ingin melihat Sarah. Iya, Auntie masih mengambilkan makanan baby Lyra. Ah, itu Auntie, kata Sarah sambil menunjuk Anna.
"Halo Tuan Regan," sapa Anna. "Halo Nyonya," balas Regan. "Baiklah, aku akan ke taman dulu," kata Regan. "Wait, Uncle, aku ikut," kata Sarah. Regan menggandeng tangan Sarah dan mengajaknya ke tempat para kakek bermain catur. "Kakek suka bermain catur?" tanya Sarah yang duduk di sebelah Regan. Robert mengangguk dan tetap berkonsentrasi pada bidak catur di depannya. "Kak Ray juga sangat suka catur, dia sangat pintar bermain catur," kata Mami. "Otaknya terlalu encer." Sarah tertawa kecil. "Oh ya, seharusnya Dedi mencoba melawan Ray. Uncle Richard bukan tandingan Dedi," kata Regan yang tahu bahwa Robert memang jago bermain catur, sedangkan Richard baru saja mengenal catur. Lawan yang tidak imbang, bukan? "Wah, itu ide bagus. Sarah, panggil kakakmu kemari," kata Richard. "Oke." Lalu Sarah berlari dan memanggil Ray yang ada di kamar. "Hei, kalian ini, bagaimana bisa aku bertanding dengan anak kecil? Itu bukan lawanku," kilah Robert. "Sepertinya Dedi khawatir akan kalah. Iya kan, Uncle?" Regan dan Richard tampak menertawakan Robert. "Kalian ini benar-benar ya," balas Robert. Lalu datanglah Ray dan Sarah. Ray langsung duduk di tempat yang diduduki Richard sebelumnya. Wajahnya tampak sumringah karena selama ini dia kesulitan untuk mencari teman bermain catur. Beberapa lama, Sarah tampak bosan melihat permainan catur itu. "Uncle, bagaimana kalau kita bermain bisbol di sana?" kata Sarah pada Regan. "Sepertinya ide yang bagus. Ayo." Lalu mereka pun beranjak dan mengambil peralatan bisbol yang ada di dekat taman. Setelah hampir 1 jam, Regan dan Sarah pun akhirnya menyelesaikan permainannya dan duduk kembali bersama Robert dan lainnya. "Ya Tuhan, kalian belum selesai bermain catur. Oh iya, akan aku ambilkan minuman segar untuk Uncle," kata Sarah. Lalu Sarah pun pergi ke dalam untuk mengambil minuman. "Sarah, ada telepon untukmu dari Mami," kata Anna. Lalu Sarah mengambil ponsel dari tangan Anna dan meminum sebentar minumannya, kemudian kembali ke tempat Regan. "Yes, Mom." "Kau sedang apa, Sarah? Apa kau habis berlari?" tanya Sharon. Aku habis bermain bersama Uncle," jawab Sarah. Kau tidak membuat ulah di sana, kan?" tanya Sharon. Sharon berpikir Sarah bermain dengan Keanu. "Don't worry, Mom, I miss you," kata Sarah. "I miss you too, honey. Di mana kakakmu? Dari tadi ponselnya tidak diangkat," kata Sharon. "Kak Ray sedang bermain catur bersama kakek, Mam." Sarah duduk di sofa dan memberikan minumannya pada Regan. "Thank you," kata Regan pelan. "Berikan ponselnya pada Ray," perintah Sharon. "Kak, Mami ingin bicara denganmu," kata Sarah memberikan ponselnya pada Ray. "Wait, sebentar lagi, ini sedang seru-serunya," kata Ray, dan itu terdengar oleh Sharon. "Mam, Mami mendengarnya sendiri kan?" kata Sarah. "Oh God, hidupkan mikrofonmu, Mami akan bicara padanya," perintah Sharon. Lalu Sarah membunyikan mikrofon ponselnya agar suara maminya terdengar oleh Ray. "Ray," panggil Sharon. Dek, Regan tampak mengenali suara itu, tetapi masih samar dan tidak jelas. "Wait, Mom, aku akan memenangkan permainan ini sebentar lagi. Please, don't disturb me. Nanti aku akan menelpon Mami, oke?" jawab Ray yang masih berkonsentrasi dengan permainan caturnya bersama Robert. Robert tampak tersenyum melihat kegigihan Ray. "Reynald," panggil Sharon lagi. "Mom, please," Ray memohon. "Reynald Riley Robert, do you hear me?" Akhirnya Sharon berteriak kesal memanggil Ray. Oh God, Ray akan mengambil ponsel dari tangan Sarah, tetapi Regan terlebih dahulu mengambilnya. "Sharon, kaukah itu?" kata Regan. Tak ada suara jawaban di seberang telepon. "Serenity, kaukah itu?"
Jawab aku, teriak Regan frustasi. Semua yang ada di situ tampak terkejut dengan reaksi Regan. Bukan, Anda salah orang. Sharon pun menutup teleponnya. Sharon tampak panik. Bagaimana bisa anak-anaknya bersama Regan sekarang? Oh tidak, bagaimana jika dia mengambil mereka semua? Sharon semakin frustasi. Dia menelpon Anna dan bertanya tentang Regan. Anna menceritakan bahwa Regan dan Uncle Robert adalah sahabat keluarga mertuanya. Sharon tak henti-hentinya mondar-mandir. Dia benar-benar tidak bisa berpikir.